Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKI Klasik Solo. Senang sekali rasanya kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam program Bina Iman pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita terambil dari Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai yang ke-30. Daniel pasal yang ketiga, ayat 19 sampai yang ke-30. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian yang mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya raja," katanya, "tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang itu tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal, dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan. Sejauh mana kita beriman kepada Tuhan? Mungkin ini menjadi suatu pertanyaan yang mudah untuk kita jawab melalui mulut kita, melalui bibir kita. Namun kenyataannya, apakah benar ini menjadi pertanyaan yang mudah untuk kita jawab? Apalagi kalau kita diperhadapkan dengan situasi yang buruk di dalam kehidupan kita. Kita dihadapkan dengan situasi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesesakan, kerapuhan, atau bahkan
kita berada di dalam posisi terendah di dalam kehidupan kita. Tentu ini menjadi hal yang membuat kita sulit untuk mendeklarasikan iman kita kepada Tuhan. Karena memang manusia seringkali menjadi lupa akan keimanan mereka kepada Tuhan karena masalah yang dialami dan dihadapi di dalam hidup. Karena dengan adanya masalah ini manusia menjadi sering menjadi sibuk mencari-cari kambing hitam yang mengakibatkan masalah ini ada dan dialami oleh orang tersebut. Atau mungkin orang yang mengalami masalah ini menjadi lebih memilih untuk menghakimi orang-orang lain yang dianggap sebagai sumber permasalahan di dalam kehidupannya. Atau lebih parah lagi Bapak Ibu, karena permasalahan ini semakin berat dialami, orang yang mengalami masalah ini akan mencoba menghalalkan segala cara agar dapat segera menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, tanpa peduli apapun yang diperbuat itu akan memberikan dampak kepada orang lain, akan merugikan kehidupan orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara, mengenai hidup beriman di tengah pergumulan, di tengah situasi yang sulit, kita tentu dapat belajar dari bacaan kita, yaitu kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tentu kisah ini bukan menjadi kisah yang asing bagi kita. Kita pasti sudah pernah mendengarkan kisah mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Baik ketika kita masih sekolah minggu dulu, atau mungkin ketika dikutbahkan di dalam ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Jadi Sadrak dan Mesak dan juga Abednego ini adalah orang yang memegang teguh iman mereka kepada Tuhan. Ketika pimpinan mereka, raja mereka, yakni Raja Nebukadnezar, memberikan perintah kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk menyembah dewa yang disembah oleh Raja Nebukadnezar. 3 pemuda yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego ini menolak karena mereka berpegang teguh atas iman mereka kepada Tuhan. Tentu ada sanksi yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar kepada orang-orang yang tidak mau menyembah dewanya, yakni hukuman, di mana orang tersebut akan dicampakkan ke dalam api yang 7 kali lebih panas dari api biasanya. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi orang yang dihukum oleh Raja Nebukadnezar karena menolak untuk menyembah dewanya. Tetapi di dalam bacaan kita dapat melihat dan menyaksikan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego selamat dari hukuman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Karena apa? Karena iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak mau berkompromi atas iman mereka. Mereka tidak mau menjual iman mereka demi sebuah keselamatan yang fana, yakni selamat dari api yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara, ini tentu menjadi sebuah kisah yang sangat menarik. Ketika mereka, Sadrak, Mesak, dan Abednego, diperhadapkan dengan hukuman, dihadapkan dengan ketakutan, penderitaan, atau mungkin bisa jadi ini merupakan titik terendah bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak merupakan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka. Dan dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat belajar bahwa sejatinya iman kepada Tuhan itu bukan merupakan iman yang musiman. Ketika baik, ketika dalam kondisi sejahtera, kita beriman. Tetapi jika dalam kondisi yang buruk, kondisi yang menderita, atau di dalam titik terendah, kita melupakan iman kita. Kita menjual iman kita demi sesuatu yang mungkin bisa
dibilang jalan pintas bagi kita. Seringkali orang lupa ketika dalam pergumulan, di dalam permasalahan, mereka hanya mencari jalan pintas yang mungkin bisa saja merugikan atau membawa keburukan pada orang lain. Tetapi melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa iman adalah sesuatu yang mahal. Dengan iman kita dapat bertahan. Dengan iman kepada Tuhan kita mendapatkan cinta yang lebih besar lagi. Untuk itu iman adalah sesuatu yang perlu untuk selalu dijaga di dalam situasi dan kondisi apapun di dalam kehidupan, termasuk di dalam keadaan yang hancur, keadaan yang menderita, serta di dalam keadaan yang sangat rendah. Seorang sastrawan dari India pernah berkata, yakni, iman adalah burung yang merasakan cahaya saat fajar masih gelap. Hal ini dapat menjadi refleksi kita ketika hidup kita dalam pergumulan dan penderitaan. Ketika fajar kita masih gelap, selama kita punya iman, kita seperti burung yang telah merasakan cahaya terlebih dahulu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.